Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Taufikur dan teman-teman pengauditan internal. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai progress report kedua dari kelompok kami. Dua topik bahasan yang akan kami bahas dalam progress report kali ini berkaitan dengan preliminary survey yang sudah kami lakukan dan juga akan menjelaskan mengenai audit program yang telah kami susun. Untuk melakukan pertemuan daring dengan manajemen LESQ, terutama CPO, kami telah melakukan temu janji untuk melakukan wawancara pada Jumat pagi dan kami akan melakukan inquiry kepada CPO terkait dengan pengendalian internal menggunakan ISEQ berdasarkan rangka KOSO. Untuk observasi terhadap KPI, kami akan mengganti dengan prosedur melakukan inspeksi terhadap pencapaian KPI karena memang KPI tidak dibuka kepada pihak ketiga. Pemeriksaan pengendalian internal melalui website dan akun sosial media dari LESQ. Hasil temuan kami terhadap pemeriksaan pengendalian internal masih sangatlah terbatas karena sedikitnya informasi mengenai pengendalian internal perusahaan yang dipublikasikan ke sosial media. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pemeriksaan internal kontrol ini akan dilanjutkan dengan melakukan inquiry. Berikut ini hasil temuan sementara kami yang kami temukan. Yang pertama, yaitu LESQ memenuhi prinsip kedua dari internal control KOSO. Perusahaan menunjukkan adanya komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekrutmen yang ketat untuk posisi tentor dan juga pekerja intern. Selain itu, LESQ juga memberikan development program bagi para tentor dan pekerja yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya, LESQ telah memenuhi prinsip ketiga dari internal KOSO framework, yaitu manajemen menetapkan dengan pengawasan, struktur, jalur pelaporan, dan wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dalam mengejar tujuan. Gambar di sebelah kanan menunjukkan struktur organisasi dan struktur pelaporan dari perusahaan LESQ. Selanjutnya, LESQ memenuhi prinsip keenam dari internal control KOSO framework, yakni organisasi menetapkan tujuan dengan cukup jelas untuk memungkinkan adanya identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan. LESQ telah menyusun tujuannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, serta telah merencanakan risk management perusahaan. Berikut ini tujuan atau goals dari LESQ, yaitu pertama, intensifikasi pasar di DIY, kemudian membuka cabang di sekitar Jawa Tengah yaitu Undip, UNER, ITS, dan UB, dan selanjutnya yaitu intensifikasi pasar di Undip, UNER, ITS, dan ITB. Selanjutnya, ini adalah risk management yang sudah disusun oleh manajemen dari LESQ. Yang pertama yaitu adanya website yang masih dalam tahap pengembangan sehingga memperlambat operasi yaitu dengan tingkat risiko rendah. Kemudian risiko yang kedua yaitu sumber daya yang dimiliki masih sangat sedikit, dan yang ketiga yaitu mata kuliah yang ditawarkan masih sedikit, yakni berisiko tinggi. Dalam risk management ini, tim manajemen juga sudah merancang solusi untuk setiap risiko yang kemungkinan akan terjadi. Temuan selanjutnya yaitu LESQ sudah memenuhi prinsip 11, 13, dan 15 dari internal KOSO framework. Untuk prinsip 11, LESQ telah memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya CTO yang sangat ahli. Kemudian, untuk prinsip ke-13, LESQ telah memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan serta berkualitas guna mendukung fungsi pengendalian internalnya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip 15, LESQ telah berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal, khususnya pada pihak inkubator dari LESQ ini Pada sendiri. observasi mengenai kepuasan pelanggan, secara khusus di website, kami mengidentifikasi bahwa LESQ memiliki dua website, yaitu toko.ly/LESQofficial dan lestripq.com. Setelah pengamatan lebih lanjut, website yang pertama digunakan untuk perihal apapun yang hubungannya dengan konsumen, sedangkan website yang kedua untuk internship. Kedua website tersebut menyediakan layanan untuk menghubungi pihak LESQ, yang artinya media ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menanggapi kepuasan, keluh kesah, atau komplain dari pelanggan. Namun untuk website yang pertama diperlukan untuk login menggunakan nomor handphone dengan kode verifikasi yang dikirimkan via SMS atau chat WhatsApp. Selain itu, di dalam website yang pertama juga terdapat fitur rating dari pelanggan atas produk yang ditawarkan oleh LESQ. Namun begitu, per 26 Oktober 2021 hanya terdapat beberapa produk yang mendapatkan rating. Pun rating tersebut seluruhnya hanya mendapatkan satu penilaian dari pelanggan.
Tentunya informasi tersebut dapat menimbulkan bias. Selanjutnya, untuk mengetahui kepuasan pelanggan juga diulas secara personal, yaitu melakukan wawancara kepada pihak tutor maupun tutinya. Wawancara kepada tutor dilakukan via telepon dikarenakan tutor merupakan pihak yang kami kenal. Selanjutnya, wawancara kepada tuti dilakukan menggunakan Google Form dengan tipe pertanyaan campuran, yaitu terbuka dan tertutup. Namun saat ini belum ada pihak tuti yang mengirimkan jawaban wawancara pada Google Form tersebut. Akan di-follow up lebih lanjut dan akan dilakukan wawancara tambahan apabila diperlukan. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengendalian internal Tentor, kami akan melakukan wawancara kepada 2 tutor LESQ. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang akan kami ajukan dalam wawancara tersebut. Setelah melakukan preliminary survey, program selanjutnya adalah Internal Control Description, Analysis, and Evaluation. Tujuan pertama dari program ini adalah memahami dan mengidentifikasi sistem pengendalian internal pada operasional LESQ. Adapun prosedur dan auditor yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. Menyusun ICQ terkait operasional dan pelayanan LESQ yang memiliki potensi risiko. Ini auditornya adalah SL, AP, YE, DM, dan AR. Kedua, melakukan wawancara terkait desain pengendalian internal LESQ kepada pihak yang berwenang dan mendokumentasikannya dalam bentuk narasi dan atau diagram alir, ini dengan auditor SL. Ketiga, mendokumentasikan seluruh bukti audit, ini dengan auditor AP. Keempat, melakukan review dan analisis terhadap seluruh bukti audit, ini dengan auditor YE dan AR. 5. Menyusun transkrip rekaman seluruh inquiry dengan auditor DM. Selanjutnya, tujuan kedua yaitu mengevaluasi keefektifan dan efisiensi penerapan sistem pengendalian internal pada operasional LESQ. Adapun prosedur dan auditor yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. 1. Melakukan wawancara kepada key person terkait ICQ, ini dengan auditor SL dan AP. 2. Melanjutkan procedural walkthrough terkait mekanisme pengajaran di LESQ, ini dengan auditor DM. Melakukan procedural walkthrough terkait mekanisme pemesanan course melalui website dengan auditor AR. 4. Melakukan procedural walkthrough terkait keamanan dan kenyamanan transaksi serta platform pembelajaran dengan auditor DM dan AR. Kelima, membandingkan hasil wawancara ICQ dengan sistem pengendalian internal, ini dengan auditor SL. 6. Mengevaluasi key control dengan auditor SL. Dan ketujuh, melakukan risk assessment sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan expanded testing dengan auditor SL, AP, YE, DM, dan Selanjutnya adalah expanded testing. Tujuan kami melakukan expanded testing adalah mendapatkan bukti tambahan guna meyakinkan kesimpulan akhir auditor pada pengendalian internal LESQ. Terdapat 3 prosedur yang akan kami gunakan yang berfokus pada perbandingan hasil yang telah didapat dengan keadaan sebenarnya, lalu melakukan reperforming pada bagian yang menjadi key control, dan terakhir adalah melakukan inquiry tambahan kepada tuti dan tentor. Selanjutnya adalah finding and recommendation. Tujuan kami dalam langkah ini adalah untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal dan memberikan rekomendasi terhadap defisiensi tersebut. Terdapat 5 prosedur yang akan kami gunakan yang dapat tergambar dalam slide berikut. Kemudian audit program berikutnya adalah reporting. Reporting bertujuan untuk melaporkan tujuan audit, cakupan audit, prosedur umum, temuan audit yang berisi kondisi, kriteria, efek resiko, dan penyebabnya, serta rekomendasi dalam meminimalisasi resiko atas defisiensi dan kelemahan pengendalian internal LESQ. Dalam reporting kali ini, terdapat 8 prosedur yang sudah kami bahas dan akan kami lakukan. Prosedur pertama adalah meminta setiap anggota perikatan untuk melaporkan seluruh laporan yang telah dilakukan kepada lead auditor. Prosedur kedua, mendokumentasikan tujuan dan cakupan audit. Prosedur ketiga, mendokumentasikan prosedur umum yang telah dilakukan. Prosedur keempat, mendokumentasikan temuan audit terkait kelemahan dan defisiensi pengendalian internal LESQ, termasuk efek resiko dan penyebabnya. Selanjutnya, prosedur yang kelima adalah mendiskusikan hasil audit dengan tim perikatan dan supervisor audit. Kemudian prosedur ke-6, melakukan persiapan dan review proses pembuatan laporan audit. Prosedur ke-7, menandatangani laporan audit
dan meminta persetujuan supervisor. Kemudian prosedur yang terakhir adalah menyampaikan laporan hasil audit kepada CEO LESQ, supervisor audit, dan tim perikatan audit. Tahap selanjutnya yaitu follow-up review. Tahap ini bertujuan untuk mengawasi perkembangan pengendalian internal sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang telah kami berikan. Prosedur yang dilakukan, yang pertama yaitu mendapatkan tanggapan dari manajemen terkait semua rekomendasi yang akan dilakukan oleh YE. Kemudian prosedur yang kedua yaitu melakukan inquiry kepada CEO dan manajemen terkait perubahan pengendalian internal setelah adanya rekomendasi. Prosedur yang ketiga yaitu melakukan observasi dan inquiry kepada salah satu tutor atau tuti terkait pengendalian operasional setelah rekomendasi diberikan. Yang keempat yaitu menilai kembali risiko operasional, keberlanjutan usaha, dan risiko lainnya setelah rekomendasi kami berikan. Dan yang terakhir yaitu menyusun Kemudian laporan. audit program yang terakhir yaitu evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk menilai dan mengkritik keseluruhan kinerja audit. Di dalam audit program evaluasi terdapat 4 prosedur. Yang pertama, melakukan cross-check antara target set audit dan target achievement. Yang kedua, menyebarkan kritik sheet kepada manajemen LESQ. Yang ketiga, melakukan review atas kritik sheet tersebut. Dan yang keempat, meninjau kinerja audit secara keseluruhan. Presentasi progress report 2 dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.